100 juta naiknya Avanza. Ada juga yang gajinya 20 juta pakai BMW. Kalau dari luar kan kelihatannya yang pakai BMW hidupnya lebih sejahtera. Tapi itu dari luar, dari yang kelihatan. Aslinya belum tentu. Jadi coba tanya ke diri kita sendiri, pengennya jadi kaya atau kelihatan kaya? Kalau pengen kaya, belajar atur duit dari hal kecil. Tahu yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Kalau untuk keinginan, tanya lagi ke diri sendiri. Udah pantas belum? Ini bukan soal mobil doang, tapi dari hal-hal kecil seperti baju yang kita pakai, sepatu, tas, makan di resto mahal atau pinggiran. Itu semua ada di kontrol kita kok. Sebenarnya atur duit itu ya gitu-gitu aja, nggak susah. Kita pasti tahu kok mana yang pantas dan mana yang nggak pantas. Cuman memang yang susah itu turunin ego dan turunin gengsi. Makanya ego sama gengsi itu jangan dikasih makan terus. Nanti kalau mereka tumbuh dewasa makin repot urusannya. Mencetak uang terlalu banyak, pada akhirnya harus menukar uang mereka ke mata uang negara lain yang value-nya lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena negara yang mencetak uang terlalu banyak akan mendevaluasi nilai dari mata uang mereka sendiri. Contohnya Argentina peso, value-nya sangat terdevaluasi kalau dibandingkan dengan US dollar. Maka itu Argentina harus menukar peso dengan USD agar nilai mata uangnya bisa terjaga. Tapi apakah USD itu sendiri? Kalau kita lihat dari data M2 Money Supply, ternyata jumlah USD baru yang beredar juga terus bertambah. Artinya nilai USD juga terdevaluasi. Maka kita perlu alternatif lain yang value-nya bisa mengalahkan USD. Ini gue tunjukin value USD terhadap Bitcoin. Dari sini kita bisa lihat kalau sepanjang waktu value USD semakin turun terhadap Bitcoin. Artinya kalau kita pegang uang dalam bentuk Bitcoin, maka value dari uang kita justru bisa naik. Selain itu, Bitcoin juga udah jadi aset yang mengalahkan semua aset lain dalam memberikan return. Uang sebanyak-banyaknya. Karena ketika kau susah, tidak ada seorang pun yang peduli terhadapmu. Jangankan orang lain, saudara sendiri pun tidak mengenalmu. Enggak, kalau negara Jepang itu punya utang sampai 136.000 triliun rupiah. Gede banget kan? Utangnya tuh hampir 20 kali lipat utang negara Indonesia. Tapi kok kayaknya Jepang baik-baik aja ya meskipun punya utang gede. Ternyata ada alasannya nih. Utang Jepang yang numpuk ini bukan minjem dari negara lain, tapi ke penduduknya sendiri. Di akhir tahun 2021, data nunjukin bahwa 91,6% surat utang Jepang dipegang sama warga negaranya sendiri. Jumlah utang luar negerinya tuh cuma 8,4% doang. Karena rakyat Jepang rela nyimpan surat utang negara dengan suku bunga rendah, tingkat inflasi di Jepang juga ikutan rendah. Makanya kondisi ekonomi di sana baik-baik aja deh. Utang Jepang ini kemudian balik lagi ke rakyat, terutama buat jaminan sosial dan hari tua penduduk Jepang yang mulai menua. Hebat banget ya manajemen keuangan Jepang, tapi